Selanjutnya adalah pembahasan ke-7 tentang makna Muhammad Rasulullah. Kita tahu bersama bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mengimani Muhammad itu sebagai utusan Allah adalah cara mengimani Nabi. Pertama kita membenarkan kabar yang dia bawa. Membenarkan kabar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 2, mentaati perintahnya, mentaati apa yang dia perintahkan. Kemudian ya tentu kita juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian meninggalkan apa yang dia larang dan juga dia yang peringatkan. Serta yang paling penting adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Baik, dalam pembahasan ke-7 ini tentang makna Muhammad Rasulullah, ada 3 poin yang hendak kita bincangkan. Yang pertama adalah Syekh Abu Al-Hasan An-Natwi dalam bukunya yang berjudul An-Nubuwah. Pertama adalah pembahasan kita pada pagi hari ini. Pertama adalah perkataan dari Syekh Abu Al-Hasan An-Natwi dalam buku beliau yang berjudul An-Nubuwah. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan bahwasanya para nabi, awal dakwah mereka dan tujuan utama mereka itu adalah meluruskan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Meluruskan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meluruskan hubungan para hamba dengan Sang Penciptanya. Hubungan para hamba dengan Sang Penciptanya. Kemudian adalah mengajak manusia beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memurnikan segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah, memurnikan bentuk peribadatan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dia menyebutkan juga bahwasanya para nabi itu datang untuk menancapkan keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang bisa memberikan mudarat, memberikan manfaat, bahwa Allah satu-satunya yang bisa memberikan mudarat, manfaat dan mudarat kepada manusia. Kemudian hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Hanya Allah lah satu-satunya yang menjadi tempat di mana kita minta tolong.
kemudian hanya kepada Allah minta perlindungan juga, dan hanya kepada Allah lah sesembelihan atau kurban itu ditujukan. Nah, dulu dakwah para nabi itu diarahkan kepada para penyembah berhala yang secara terang-terangan menyembah berhala, karena berhala itu bentuk suatu peribadatan yang saat itu adalah dengan membuat patung-patung orang-orang soleh yang kemudian dikultuskan oleh para masyarakat yang ada di sana, baik waktu itu orang yang soleh yang masih hidup maupun masih meninggal. Nah, yang kedua pembahasan kita adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf 188 di mana Allah menitahkan kepada Rasulullah dalam firman-Nya tersebut, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lam al-ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya as-su'u in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun." Allah mengatakan kepada Rasul-Nya, katakanlah, Muhammad, saya tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku sendiri kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Sekiranya saya mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentulah aku akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dan tidak akan terkena kemudaratan. Saya tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini sebutkan bahwasanya Allah bilang kepada Rasulullah bahwa beliau ini bukanlah sebagaimana yang agungkan oleh orang-orang yang berlebihan dalam agama. Maksudnya tidak mampu untuk memberikan mudarat atau manfaat. Kemudian beliau juga tidak mampu untuk mengetahui perkara ghaib. Karena semua ini perkara ghaib, kemudian manfaat, ini adalah hanyalah Allah yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, tidak layak seharusnya seorang itu mengagungkan Nabi melebihi dari kapasitasnya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, mereka menyembah Isa bin Maryam sehingga mereka akhirnya terperosok ke dalam kesyirikan, dan di mana mereka mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Tuhan atau Isa itulah anak Tuhan, anak Allah dan sebagainya. Nah, dan poin yang ketiga yang paling penting adalah kecintaan kepada Nabi adalah diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Cinta Nabi itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak hanya semboyan-semboyan, hanya sorak-sorai di mana saya cinta Nabi, tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini cinta kita kepada Nabi itulah dengan membentuk dalam mengimplementasikan apa yang beliau ajarkan, ketaatan kepada Allah, kemudian kayak doa kita hanya tujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada selainnya. Apakah itu seorang rasul ataupun seorang wali yang dekat kepada Allah, kita hanya kepada Allah kita meminta. Makanya Rasulullah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Apa bunyi nasihatnya? Ibnu Abbas
Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Nah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau pun memohon pertolongan, maka mohonlah hanya kepada Allah. Hadis hasan sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, juga bukti yang lain adalah Rasulullah itu kalau ada masalah, bila pasti minta kepada Allah. Minta atau berdoa kepada Allah. Apa yang biasanya beliau katakan ketika beliau sedih atau dirundung duka? Nabi mengatakan, "Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith." Wahai Zat yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hadis ini hasan, riwayat At-Tirmizi.